Bapak Ibu sekalian, kehadiran AI telah membawa transformasi luar biasa dalam ekosistem penelitian secara global. Lalu di satu sisi juga, AI membuka peluang luar biasa untuk mempercepat dan memperluas cakupan riset kita. Namun di sisi lain, AI juga membawa tanggung jawab baru yang besar terkait integritas dan kredibilitas ilmiah. Lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi AI dengan optimal dan bertanggung jawab? Dalam webinar ini, kita akan membahas langkah praktisnya, terutama bagaimana e-resources yang tersedia oleh Elsevier hadir sebagai pilar utama untuk menjaga integritas di era masa kini. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Johan Jang, selaku Strategic Engagement Manager di Elsevier Southeast Asia. Selamat pagi, Pak Johan. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Beliau ini merupakan nah, beliau juga di sini akan memberikan insight dan juga bagaimana Elsevier sebagai institusi dalam membangun kepercayaan dan keyakinan dalam riset di era AI masa kini. Bapak Ibu terkasih, tanpa berlama-lama kepada Dr. Johan, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Adinda. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, Bapak Ibu semuanya tadi sudah sedikit diperkenalkan ya. Kalau belum kenal juga saya kenalan kembali. Nama saya Johan Jang. Saya adalah Strategic Engagement Manager dari Elsevier untuk wilayah Asia Tenggara. Kebetulan juga saya mengajar di UPH juga, ini Bapak Ibu. Ya, terutama di pendidikan begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa jadi ketemu di kampus juga ya. Nanti salam juga gitu. Nah, Bapak Ibu di kesempatan kali ini ya, seperti pada bulan-bulan sebelumnya juga ya, bahwa di Elsevier kita memang memiliki kerjasama dengan UPH khususnya di perpustakaan untuk terus menghadirkan berbagai macam capacity building ya, bisa berupa webinar seperti ini ya, kemudian juga mungkin nanti ke depannya juga akan ada yang sifatnya onsite ya, dan berbagai macam capacity building lainnya yang kita sesuaikan memang dengan topik-topik yang sedang hangat gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini di webinar ini dari Elsevier kita akan sharing ya sesuai dengan judulnya Building Trust and Confidence in Research in the Age of AI. Nanti saya akan sharing ya beberapa insight dari Elsevier yang semoga relate memang ya dengan kenyataan yang juga ada di UPH, baik untuk Bapak Ibu dosen ya, mungkin di sini juga ada rekan-rekan mahasiswa dari berbagai macam jenjang dan fakultas dari dan prodi. Semoga nanti tetap memang relate dan bisa bermanfaat. Nah, seperti tadi kata Bu Adinda ya, bisa bermanfaat untuk risetnya Bapak Ibu ke depan. Oke. Nah, untuk itu saya akan share terlebih dahulu. Oke, ini saya buat full screen dulu, jadi Bapak Ibu bisa lihat yang lebih enak gitu ya. Oke, Building Trust and Confidence in Research in the Age of AI. Nah, ini mungkin saya mulai terlebih dahulu ya dengan informasi bahwa di tahun 2025, jadi tahun lalu Bapak Ibu ya, nah Elsevier itu sempat mengadakan sebuah riset. Ya, jadi kita riset juga, kita melakukan survei ke 3.200-an peneliti di seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia. Nah, di survei ini ya kita buat jadi satu laporan namanya Researcher of the Future ya. Nah, survei ini mencoba untuk memberikan gambaran kira-kira nanti ke depan nih ya apa yang menjadi tantangan-tantangan dari penelitian gitu ya, dari ekosistem penelitian yang memang dirasakan oleh para peneliti di seluruh dunia tersebut. Oke. Nah, kemudian dari sana kita coba simpulkan apa yang menjadi tantangannya gitu ya, dan apa yang menjadi concern dari para peneliti ini. Oke, hasil dari Researcher of the Future ini ya menggambarkan bahwa ya menurut para peneliti, ya researcher, ya peneliti itu memang saat ini semakin lama semakin tinggi pressure-nya. Ya, pressure itu datang dari fast growing volume of information. Jadi informasi sekarang udah terlalu banyak gitu ya. Kemudian administrasi, tantangan-tantangan admin, lalu teaching, ya tantangan untuk mengajar juga, uncertainty over funding, ya pendanaan riset, baik yang dari lokal maupun internasional. Nah, tapi satu hal yang mereka juga sangat
concern itu adalah pressure to publish. Ya, jadi tantangan untuk meneliti. Dan 68% dari 3.200-an tersebut ya, mereka menyatakan bahwa pressure untuk publish itu lebih tinggi lagi dibandingkan 2 sampai 3 tahun yang lalu gitu. Oke. Nah, lalu eh, di digambarkan juga ya oleh para peneliti bahwa saat ini institusi ya universitas itu meminta para peneliti untuk bisa publikasi lebih banyak output ya, kemudian lebih impactful lagi. Jadi bukan hanya jumlahnya yang meningkat, tapi dampaknya juga harus meningkat. Lebih banyak kolaborasi, lebih banyak visibilitas gitu ya. Tapi problemnya, tantangannya adalah universitas tidak memberikan resource yang lebih. Jadi resource yang diberikan itu bisa jadi sama atau bahkan berkurang. Ya, jadi tuntutannya semakin tinggi, tapi resource-nya malah sama saja atau malah di beberapa kasus itu malah berkurang. Nah, hanya 45% peneliti yang setuju bahwa mereka sebenarnya punya cukup waktu untuk melakukan riset. Ya, sedangkan sisanya itu merasa bahwa kalau resource-nya adalah waktu, itu mereka tidak cukup seperti itu. Oke, dan tentunya dalam kasus-kasus seperti ini ya, yang tantangan-tantangan seperti ini, researcher ya tentu tidak duduk diam saja. Mereka mencoba mencari cara bagaimana ya saya tetap bisa memenuhi tuntutan-tuntutan ini, ya bisa mengakselerasi bahkan terlepas dari resource yang ada. Nah, akhirnya memang para peneliti ini mengaku, ya 58% mengaku bahwa mereka menggunakan AI yang dalam proses penelitiannya mereka. Ya, ini naik dari 37% dari penelitian yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, 58% ini pun yang mengaku ya, Bapak Ibu. Jadi waktu kita sebarkan survei, apakah Anda menggunakan AI dalam penelitian Anda yang centang yes, itu sebesar 58%. Yang tidak mengaku ya centangnya no dulu gitu ya. Tapi kita lihat bahwa tentu hal ini semakin lama ya akan semakin dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja ya menggunakan AI untuk penelitian itu bukan sesuatu yang tabu ya bukan sesuatu yang kedepannya malah akan dianggap sesuatu yang sangat lumrah begitu. Nah, kemudian kita tanya gitu ya, ketika Anda menggunakan AI dalam penelitian Anda pakainya apa gitu. Nah, ternyata ya, yang nomor satu itu adalah ChatGPT. Ya, 7/10, ya 71% nih Bapak Ibu ya dari peneliti yang mengaku mereka menggunakan AI, mereka menggunakan ChatGPT. Terlepas dari apakah institusi itu mensupport atau tidak. Jadi kadang-kadang ya memang ada institusi yang tidak masalah, ada yang bermasalah gitu ya. Ada yang masih gray area, masih kurang jelas. Jadi terlepas dari status institusinya, tetap saja mereka menggunakan ChatGPT. Itu 7/10. Lanjut berikutnya mereka juga menggunakan Gemini, Copilot dari Microsoft, Cloud AI, dan sebagainya. Ya, jadi memang uh, masih sangat tinggi begitu ya untuk penggunaan dari ChatGPT ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pengalaman mengajar gitu ya, pengalaman menjadi dosennya, justru yang di bawah 7 tahun, ya, jadi di bawah 7 tahun untuk pengalaman mengajarnya, itu penggunaannya lebih tinggi. Ya, sebesar 83% menyatakan bahwa mereka menggunakan ChatGPT, dilanjutkan dengan AI yang lain-lainnya. Ya, tetapi mereka dengan pengalaman lebih dari 20 tahun pun bukan berarti mereka tidak pakai AI, Pak Ibu. Ya, dari hasil riset kita, 65% itu menggunakan AI. Ya, jadi meskipun memang lebih rendah, tapi tetap saja ya sudah lebih dari 65% para peneliti, para dosen yang di atas 20 tahun pengalamannya juga ternyata pakai AI. Ya, jadi memang across the board, across usia, across pengalaman kerja gitu ya, itu tidak menjadi satu hal yang aneh begitu ya untuk para peneliti ini menggunakan AI. Nah, tetapi tentu para peneliti ini juga sadar ya bahwa penggunaan AI itu bukan sesuatu yang eh, yang tidak ada resikonya gitu ya. Nah, dari ketika kita tanya lagi gitu ya, apakah ya ketika Anda menggunakan AI, Anda sadar tidak sih dengan resiko-resiko yang mungkin muncul gitu ya? Dan memang mereka mengakui ya, hanya 27% believe they have adequate training in using AI. Ya, jadi dari kampus, dari institusi, itu training penggunaan AI itu sangat kurang. Ya, hanya 27% yang merasa cukup. Ya, kemudian hanya 32% yang
mengakui bahwa institusi mereka itu punya AI governance yang bagus, Bapak Ibu. Ya, jadi aturan-aturan, policy, ya regulasi tentang penggunaan AI hanya sepertiga yang merasa bahwa kampus saya sudah cukup ya untuk regulasinya. Ya, jadi memang sangat rendah dan mereka memang sadar bahwa oke, saya pakai AI, tapi resiko-resiko ini sangat besar begitu ya kemunculannya dan training AI juga kurang, governance AI juga masih sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, sebenarnya challenge-nya, ya kalau saya ubah gitu ya, bukan problem, tapi challenge-nya untuk institusi bukan AI adoption, ya, tapi challenge-nya saat ini itu adalah uncontrolled AI adoption. Ya, ketika institusi tidak punya governance yang bagus, tidak punya infrastruktur yang bagus gitu ya, terkait dengan AI, maka yang terjadi adalah semua bukan semua, hampir semua gitu ya, dosen, mahasiswa, mereka akan pakai AI-nya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri, dengan eh, pendapatnya sendiri-sendiri gitu ya, dengan apa yang dianggap benar oleh para peneliti dan mahasiswa ini. Sehingga yang terjadi adalah penggunaan AI menjadi masif tapi sporadik ya, dan itu sangat berbahaya. Ya, kita akan masuk ke satu wilayah di mana uncontrolled AI adoption ini akan menyebabkan berbagai macam resiko yang mungkin memang sekarang belum kelihatan, tapi dalam jelang beberapa bulan, bahkan apalagi tahun depan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk peneliti dan juga untuk institusi. Nah, kenapa? Kita coba lihat ya, risk dari penggunaan AI ini. Nah, saya juga dibantu AI untuk mencarikan risk dari AI nih Bapak Ibu ya, pakai AI-nya Elsevier gitu. Yang pertama adalah sadar tidak sadar ya, AI tentu sangat mudah berhalusinasi. Ya, mungkin ada yang sudah paham ya bahwa ketika kita pakai ChatGPT, halusinasi itu sangat mungkin terjadi ya. Citasi yang difabrikasi, data-data yang salah gitu ya. Itu sangat mungkin muncul ketika kita tidak tahu penggunaan AI yang bagus harusnya seperti apa. Ini ada beberapa contoh. Ini saya screenshot ya dari judul-judul penelitian yang mereka membahas terkait dengan AI yang berhalusinasi, Pak Ibu. Ya, jadi ini contoh yang sudah dipublikasikan tentang transforming education with AI, penggunaan ChatGPT seperti apa, kemudian ChatGPT dan ethical concern, ya, dan seterusnya. Termasuk ini juga saya screenshot lebih lengkap. Ya, di bagian introduction dari penelitian ini juga disebutkan, a recent study on ChatGPT found that 55% of evaluated references were fake and 43% were incorrect. Ya, jadi 55% referensinya ChatGPT itu ternyata tidak apa tidak ada gitu ya, fake, dan kalau dicek lagi ya yang ada pun 43%-nya itu juga mengandung kesalahan-kesalahan yang cukup fatal ya. Nah, kemudian juga in another study in medical context, dalam kasus medis ya, 41 out of 59 evaluated references ya, jadi 41 dari 59 referensi itu ternyata fabricated ya, meskipun kelihatannya bagus gitu ya, kelihatannya valid. Oke, lalu berikutnya adalah AI itu semakin lama akan semakin pintar sehingga pengecekan plagiarisme, AI checker gitu ya, itu mereka kejar-kejaran gitu. Ya, kejar-kejaran sama AI-nya. AI-nya makin pintar, eh, tools-tools untuk cek AI dan plagiarisme juga harus makin pintar. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan pasti ada aja yang lolos, Pak Ibu. Ya, pakai AI, tidak mengaku pakai AI, dimasukkan ke AI checker, karena AI checkernya belum terlalu bagus begitu ya, akhirnya lolos. Nah, lolos-lolosnya penelitian-penelitian ini menyebabkan penelitiannya dipublikasi, ya, tapi ya retraction itu tinggal di depan mata, Bapak Ibu. Jadi penelitian yang lolos ini kemudian mungkin tahun depannya bisa jadi ditarik karena akhirnya ketahuan gitu ya pakai AI dan tidak mengakui. Nah, ini berbagai macam contoh-contoh ya, Bapak Ibu ya, dari yang membahas tentang academic misconduct, ya, tentang ketidakmampuan dari checker gitu ya, AI checker, plagiarism checker gitu, untuk bisa mengatasi kasus-kasus seperti ini, ya. Oke, lalu berikutnya, ini agak eh, satu perbincangan yang sangat-sangat hangat, terutama di dunia di manajemen pendidikan gitu ya, itu adalah cognitive and educational harm.
ya. Ketika kita menggunakan AI, ya, dan kita percaya 100% dengan AI-nya, maka ini akan mengurangi critical thinking skills, ya, dan promote over reliance. Ya, ketika kita tanya pertanyaan apa-apa gitu ya, AI-nya kasih jawaban. Ketika tidak ada evaluasi terhadap jawaban tersebut, kita copy paste dan kita cuma berpikir bahwa oke, yang penting adalah saya paraphrase saja, maka yang terjadi adalah kemampuan berpikir kritis yang menjadi taruhannya di situ Bapak Ibu, ya. Ini juga sudah cukup banyak penelitian terkait dengan hal ini. Bagaimana efek dari penggunaan AI terhadap student learning, ya, terhadap akademik self efficacy gitu ya, dan seterusnya. Termasuk ini yang saya screenshot, ya, di sini ditunjukkan bahwa a recent study, ya, a recent study, ya, establish specific behavioral indicators of excessive use, including spending more than 70% of study time using AI tools, ya, uh, being unable to complete academic tasks without AI assistance. Yeah, their finding indicates that such patterns may result in decreased critical thinking abilities and reduced creative capacity. Jadi memang uh, depannya ini yang berbahaya gitu ya. Nah, lalu berikutnya juga kemungkinan-kemungkinan jawaban AI yang bias, ya, yang tidak etis gitu, atau bisa juga penggunaan AI yang tidak mementingkan privasi data. Jadi misalkan nih Bapak Ibu mengupload uh, data-data tertentu, anggaplah misalkan ini data wawancara gitu ya ke ChatGPT dan seterusnya. Ketika kita tidak membaca privacy policy-nya dari AI tersebut, nah ini berbahaya karena cukup banyak AI di luar sana yang akan belajar dari data yang kita upload Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika data tersebut adalah data yang sensitif, kita upload ke server AI tertentu, maka AI itu akan belajar dari data tersebut. Sehingga next time kita atau orang lain ya bertanya ke AI tersebut, AI itu sudah tahu ya jawabannya karena AI itu belajar dari data yang diupload ke AI tersebut. Ya, bayangkan kalau ini adalah data pasien gitu ya, atau data-data yang memang sudah tahu bahwa ini bahaya gitu ya untuk di-share, kita upload begitu saja, tentu ini menyebabkan adanya kebocoran-kebocoran data. Nah, itu juga satu hal yang kalau tidak ada policy-nya gitu ya, tidak ada standarnya harusnya bagaimana. Nah, ini juga nanti berbahaya ke depannya gitu ya. Nah, dan tentunya itu problem-problem researcher, problem-problemnya para peneliti, tapi di sisi yang lain ini juga merupakan institutional risk. Ya. Nah, kalau tadi kasusnya mungkin satu-satu gitu ya, satu peneliti saja, kasusnya sendiri-sendiri, tapi kalau ini berkumpul Bapak Ibu, ya, berkumpul menjadi cukup banyak peneliti yang mengalami kasus-kasus seperti itu, maka ini menjadi institutional problem. Ya, contoh Bapak Ibu ya, institutional problem yang pertama muncul adalah governance failure. Ketika institusi tidak memiliki policy yang jelas gitu ya, infrastruktur AI-nya juga tidak bagus ya, maka ini akan menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan dari sivitas akademi terkait dengan bagaimana institusi menjaga scientific credibility. Ya, berbagai macam riset juga menunjukkan hal yang serupa gitu ya, bahwa ethics dan integritas di universitas itu dipertanyakan ketika tidak ada kejelasan terhadap bagaimana AI itu diatur begitu ya di dalam institusi tersebut. Kemudian tentu berikutnya adalah data security and privacy. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah apakah institusi mau bertanggung jawab ketika ada kebocoran data? Ya, di mana kebocoran data ini muncul dari adanya upload data ke server-server AI yang belajar dari data tersebut. Ya, ketika peneliti mengupload data tersebut, lalu kemudian ternyata gitu ya, ternyata data yang diupload itu adalah data sensitif. Pertanyaan besarnya adalah tanggung jawabnya itu adanya di peneliti atau adanya di institusi. Ya, karena institusi kemudian belum memiliki adanya regulasi yang jelas terhadap data-data yang diupload ke server-server AI seperti ini. Ya, dan kita bisa lihat ya berbagai macam riset juga sudah membahas mengenai hal tersebut ya, terkait dengan mishandling data dan tanggung jawab dari institusi. Nah, kemudian berikutnya adalah reputational and legal risk ya.
Tentu kalau kita udah bicara privacy data dan seterusnya, academic misconduct ya dan sebagainya, kalau ini ketahuan di publik gitu ya, sangat memungkinkan loss of public trust. Ya, contoh Bapak Ibu ini mungkin bukan academic institution ya, tapi mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ada kasus yang sempat hot lah. Sekarang mungkin sudah tidak gitu ya, tapi sempat menjadi kasus yang panas gitu ya, karena ada lembaga pemerintahan di Australia, ya semua lembaga pemerintahan yang kemudian meng-hire sebuah institusi, dan institusi ini adalah institusi yang sangat-sangat baik begitu. Ya, sangat-sangat baik, sangat ternama, global institution, sangat bagus begitu ya secara reputasi. Nah, kemudian di-hire oleh lembaga pemerintahan di Australia untuk membuat sebuah laporan. Nah, ternyata laporan tersebut dan itu bayarannya mahal sekali, Bapak Ibu, ya sangat sangat mahal. Ketika dibaca sepertinya sih baik-baik saja gitu ya, tapi begitu ditelusuri lebih lanjut ternyata ya ditemukan bahwa laporan tersebut juga menggunakan AI, dan AI tersebut begitu dicek referensinya ternyata nggak ada, Bapak Ibu. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Loss of public trust langsung. Ya, dan Bapak Ibu, nah silakan nanti dicari gitu ya. Nah, tapi itu sangat krusial ya ketika ada riset-riset yang dipublikasikan, misalnya di UPH gitu ya, tanpa adanya policy yang jelas seperti ini, dan baru ketahuannya mungkin ya nggak sekarang gitu ya, berapa bulan kemudian, tahun depan gitu. Itu sangat memungkinkan terjadinya loss of public trust tersebut. Nah, lalu berikutnya juga adalah masalah ethical oversight. Ya, jadi pola-pola yang ada di institusi saat ini yang masih, kalau dari para penelitian ini ya, menyebutkan bahwa pola-polanya itu masih sangat tradisional, yang masih terlalu lama gitu ya untuk mengejar pertumbuhan AI, ya, akhirnya akan ketinggalan juga, dan ini sangat-sangat mudah untuk apa namanya, untuk digunakan gitu ya sebagai kelemahan-kelemahan, dan akhirnya peneliti menggunakan AI dengan cara-cara yang lebih kreatif yang sebenarnya menyalahi etis, tapi karena aturannya belum ada dianggapnya baik-baik saja gitu. Nah, ini juga problem-problem next-nya nanti ya. Lalu tentu operasional dan administrative risk ya, seperti lambatnya administratif governance di institusi gitu ya. Ini juga menyebabkan penggunaan AI ini bisa masif, sporadik, tapi beresiko besar untuk institusi. Nah, secara conclusion-nya, kesimpulannya memang gitu ya, bahwa AI itu udah ada sekarang, jadi ya udahlah gitu ya, kita terima saja bahwa memang itu digunakan, tapi misuse of AI dari peneliti dan institusi bisa menyebabkan berbagai macam hal-hal ini gitu ya, kredibilitas yang hilang, sulit yang mendapatkan funding ya, dan satu lagi tadi juga adalah terkait dengan risk and ownership. Ya, bagaimana kemudian kemampuan critical thinking itu menjadi berkurang gitu ya dengan trust 100% terhadap penggunaan dari AI. Ya, nah ini hal-hal yang mungkin ya bukan mau menakut-nakuti gitu Bapak Ibu, tapi memang ya kenyataannya beginilah gitu ya di posisi kita saat ini. Jadi pertanyaannya kan sekarang adalah, dengan kondisi yang seperti ini, how can we build confidence and trust while still using AI in our research? Ya, kita tahu bahwa penggunaan AI itu sangat membantu kita dalam penelitian, tapi kita juga harus bisa punya kepercayaan gitu ya, punya confidence, saya pakai AI ini pakainya udah benar nih, udah etis gitu ya, udah oke. Dan saya juga bisa trust terhadap AI tersebut ya, bahwa AI ini tidak sekedar saya copy paste gitu ya, jawabannya bisa saya percaya dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan besar gitu ya yang dihadapi saat ini. Nah, tentunya building confidence and trust ya, um, itu bukan dengan melimitasi AI, Pak Ibu. Kalau di kita di Elsevier dan di berbagai macam institusi ya, bukan masalah melimitasi AI-nya, tapi punya kejelasan AI-nya harus AI yang seperti apa gitu. Ya, dari sisi teknologi, dari sisi integritas, dan juga dari sisi people management-nya. Nah, kalau kita lihat pilar satu dalam AI yang baik begitu ya, pemanfaatan AI yang baik adalah mengenai teknologi yang kita miliki gitu ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, do you have access to trusted content and plus research grade AI infrastructure? Ya. Poin pertama tuh Bapak Ibu ya. Do you have access to trusted content? Apakah di institusi
itu memang menyediakan akses informasi yang bisa dipercaya? Itu pertanyaan paling besar institusi saat ini. Ketika meminta peneliti harus bikin riset ini A, B, C, D, apakah peneliti tersebut memiliki akses ke konten yang mereka bisa gunakan untuk referensi penelitian mereka? Kedua adalah apakah ada investment terhadap AI infrastructure untuk kebutuhan riset? Nah, itu pertanyaan keduanya. Jadi di sini researcher should use AI that number one is grounded in peer review literature. Ya, bukan AI yang mengambil dari blog, dari website, dari mana gitu ya, sumber-sumbernya nggak jelas. Kemudian yang kedua adalah AI yang punya kejelasan, citasinya itu dia dapat dari mana, Pak Ibu? Bisa diklik nggak? Bisa kita verify nggak? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, allow verification. Bisa nggak kita punya andil ya sebagai peneliti untuk memverifikasi ya apakah jawaban tersebut benar ya dan apakah AI tersebut protects data. Apakah AI-nya tidak belajar dari data yang kita upload ke AI tersebut. Nah, itu policy yang harus dicek dulu. Ya, kalau AI-nya belajar dari data, forget it. Ya, karena itu sangat berbahaya untuk privacy dari data. Nah, not all AI tools are designed for research. Jadi, Bapak Ibu ya, nanti kalau pakai AI tools apapun, coba dicek mengenai hal-hal tersebut, gitu ya. Consumer AI is excellent for brainstorming. Jadi, kalau kita mau brainstorming sama ChatGPT dan lain-lain, ya sebenarnya tidak masalah gitu, Bapak Ibu ya. Tapi kalau itu kebutuhannya adalah untuk riset, maka coba Bapak Ibu cek lagi apakah AI yang digunakan itu sudah memenuhi 4 kriteria ini. Ya, peer reviewed literatur, citasinya bisa kita cek, kita bisa verifikasi data, ya, dan kita juga tahu bahwa AI-nya tidak belajar dari hal-hal yang kita upload lah ke AI tersebut. Kedua, ini adalah masalah integritas, Bapak Ibu. Understand the rules before using AI. Ya, responsible researcher itu perlu memahami beberapa hal. Pertama, AI policy dari publisher. Ya, setiap publisher seharusnya sih sekarang memperbolehkan saja ya penggunaan AI. Tapi kita harus baca dulu apa policy dari publisher tersebut. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Contohnya di Elsevier kita punya AI policy, publisher yang lain mereka pun punya AI policy. Jadi kita download dulu, kita baca dulu gitu ya, apa sih yang boleh dan tidak. Kemudian yang kedua adalah when AI use should be disclosed. Ya, AI yang seperti apa yang perlu didisclose dan tidak. Ya, contoh, kalau di Elsevier, Bapak Ibu wajib untuk mencantumkan bahwa kalau Bapak Ibu pakai AI yang untuk membantu paraphrasing, ya, kemudian untuk Bapak Ibu melakukan analisa gitu ya, statistical analysis dan seterusnya, itu sesuatu yang perlu dicantumkan. Ya, tapi kalau pakai AI untuk membantu Bapak Ibu cari referensi, itu nggak usah. Ya, nah jadi hal-hal yang begitu yang kita perlu tahu gitu ya, kapan AI itu harus didisclose dan tidak. When AI is appropriate and when it isn't. Jadi kita juga tahu ya, kapan saya boleh pakai AI, kapan tidak. Dan satu hal yang kita juga harus selalu pegang bahwa AI cannot replace authorship or accountability. Dengan kata lain, nanti jawaban AI apapun itu gitu ya, kan terserah kita nih, kita mau pakai atau tidak, bagaimana kita menulisnya nanti gitu ya. Dan tanggung jawabnya tetap ada di kita sebagai peneliti. Jadi kalau nanti ada yang salah-salah gitu ya dari AI-nya, yang disalahkan ya kita, bukan AI-nya, Pak Ibu. Ya, jadi pertanyaannya adalah ask yourself, do I know what is acceptable? Nah, pilar ketiga itu adalah people. Nah, dalam people ini peran dari institusi tentu sangat besar ya, bahwa AI should accelerate your thinking, not replace it. Ya, kemampuan critical thinking kita ya itu diperlukan untuk hal-hal seperti ini nih. Misalnya, apakah kita verify setiap citasi yang dicantumkan oleh AI tersebut? Apakah kita bisa challenge output dari AI tersebut? Ya, apakah kita bisa recognize mana yang berhalusinasi dan tidak? Ya, lalu apakah kita apply subject expertise-nya kita? Ya, paham tentang apa yang kita domainnya kita dan kita challenge AI tersebut ya, dan apakah kita continue developing AI literacy karena AI itu akan semakin unik, semakin bagus-bagus, dan apakah kita kemudian punya AI literacy tersebut. Jadi sekarang zamannya bukan lagi information literacy Bapak Ibu, tapi sudah AI literacy
Ya, so ask yourself, am I thinking critically or simply accepting AI answers? Ya, sayangnya kalau dari beberapa kasus yang saya jumpai gitu ya, masih cukup banyak peneliti mahasiswa yang simply accepting AI answer. Ya, tidak mengkritisi gitu ya, tidak berpikir kritis, tidak men-challenge, ya, tidak lebih hati-hati begitu ya terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI. Jadi tiga pilar inilah Bapak Ibu ya, bagaimana kemudian kita bisa build ya confidence dan trust dalam penggunaan AI. Apakah saya sudah invest ke teknologi yang memang ya digunakan untuk keperluan riset. Jadi teknologi AI untuk riset, ya, bukan invest ke AI consumer grade, Bapak Ibu. Kedua, apakah kita sudah punya dan terus mengedepankan yang namanya researcher integrity, Bapak Ibu. Ya, dan yang ketiga, apakah kita melakukan investment terhadap people-nya, ya, kemampuan-kemampuan untuk critical thinking, kemampuan untuk memahami mana yang bagus dan tidak ya dari AI. Nah, ini tiga pilar yang kemudian akan menguatkan institusi karena memang ujung-ujungnya institusi yang menggunakan AI ya dengan benar ya, dengan responsible AI itu akan lebih maju gitu. Ya akan jauh mungkin ya akan berkembang secara eksponensial. Tapi ya tiga hal ini selalu harus kita jaga. Ya, saya berikan contoh Bapak Ibu, biasanya di Elsevier ya, eh, kita setiap tahun menerima kurang lebih 3,5 juta submission. Jadi yang submit di papernya ke jurnal-jurnal Elsevier kurang lebih 3,5 juta tiap tahunnya. Dan kita publikasi kurang lebih sekitar 600 ribuan paper lah ya dari 3,5 juta tersebut. Nah, tahun lalu 2025 kita menerima submission 6,7 juta. Submissionnya hampir naik 2 kali lipat. Ya, kenapa? Karena AI-nya berkembang gitu. Ya, peneliti menggunakan AI itu udah jelas lah. Ya, tapi pertanyaan besar kita dengan kenaikan sampai ke 6 juta lebih artikel ini adalah apakah riset-riset yang disubmit ini ya sudah mengedepankan tiga hal ini. Ya, oke lah mereka pakai AI nggak masalah gitu. Tapi apakah teknologi AI yang dipakai itu sudah menggunakan prinsip-prinsip ini? Itu pertanyaan pertanyaan pertama gitu ya. Kedua adalah apakah para peneliti memahami ya integritas dalam penggunaan AI tentang hal-hal ini. Ya ternyata ada juga nih para peneliti yang kelihatan jelas ini mau pakai AI tapi tidak didisclose infonya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah apakah kemudian pertanyaan besar kita adalah ketika para peneliti menggunakan AI ya bikin introduction, bikin research method dan seterusnya, mereka mengkritisi tidak ya, ya jawaban dari AI tersebut. Ya, atau jangan-jangan ini cuma di copy paste gitu ya, tidak dipahami dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan tentu tidak mudah gitu ya untuk dijawab, tapi balik lagi ya ke kitanya sendiri gitu. Apakah kita kemudian terus mengedepankan tiga pilar ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan self checking, institusi juga mungkin bisa melakukan self checking terhadap tiga pilar tersebut untuk confidence and trust in AI ya. Nah, Eh, jadi memang responsible AI itu bukan sebenarnya menggunakan AI-nya dikurangi gitu, bukan nggak begitu. Itu akan sangat-sangat sulit lah Bapak Ibu. Ya, tapi it's about using AI more intentionally, supported by trusted technology, guided by ethical principles, and strengthened by human expertise. Itu yang mau kita capai. Ya, jadi dari Elsevier kita sama sekali tidak masalah. Kita sangat senang gitu ya ada AI yang bisa membantu sains bisa berkembang jauh lebih cepat tapi harus digunakan secara responsible ya. Nah, terakhir Bapak Ibu ya, ini saya mau introduce satu AI infrastructure yang dimiliki oleh Elsevier. Nanti Bapak Ibu juga bisa coba ya, kita kebetulan ada free trial. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tes-tes sendiri gitu ya. Namanya Lipspace. Bapak Ibu juga mungkin kalau saya pindah dulu share screen-nya ya. Nah, ini saya kenalkan ke Bapak Ibu ya secara singkat sebentar ya. Jadi Bapak Ibu pertama ya tidak berhenti-berhenti untuk promosi ya bahwa di perpustakaan di UPH sudah melanggan Science Direct ya. Ini sudah dari tahun lalu. Jadi Bapak Ibu silahkan Science Direct ini Bapak Ibu punya akses ke jurnal-jurnal terbitan dari Elsevier dan UPH melanggan paket lengkap. Ya, dengan kata lain semua disiplin ilmu yang di sini nih Bapak Ibu. Ya, ini dari disiplin ilmunya total ada 24 ya, semua jurnal-jurnal di semua disiplin ilmu ini bisa Bapak Ibu akses.
Ya, dengan kata lain tidak lagi nanti ada komplain-komplain, oh saya bidang ilmu apa, kok nggak punya akses ke jurnal gitu. Nah, ini semua sudah ada di Science Direct. Bapak Ibu bisa pakai wifi-nya UPH langsung connect gitu ya, bisa juga dari perpustakaan, bisa juga Bapak Ibu sign in menggunakan email institusi ya. Dan kalau masih bingung, tinggal tanya di perpustakaan bagaimana ya caranya mengakses Science Direct ya, karena dengan akses jurnal-jurnal ini ya Bapak Ibu bukan hanya dapat akses jurnal, tapi jurnal-jurnal ini 93% di Q1 dan Q2. Ya, jadi di dalam sini sangat-sangat kaya gitu ya dengan materi-materi yang bagus-bagus. Ya, jadi silakan dipakai. Saya juga selalu pakai gitu ya di kegiatan di kelas, ya di UPH, di luar juga pasti untuk Science Direct karena itu tadi kualitas argumennya yang sangat kualitas artikelnya yang sangat bagus ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa explore, ini sudah dilanggankan ya, dan semoga nanti penggunaannya terus meningkat. Ya, sekarang udah kelihatan meningkat terus gitu ya. Jadi nanti silakan disebarkan terus. Nah, ini udah dilanggan oleh UPH. Nah, tapi sekarang kita introduce satu layer, jadi layer di atas dari konten. Ini kita sebutnya konten database-nya. Nah, kita introduce satu layer di atasnya yaitu AI-nya, Bapak Ibu. Ya, nah AI-nya itu bernama Lipspace. Nah, Lipspace ini sekali lagi memang sifatnya langganan, tapi Bapak Ibu nanti bisa dapat free trial selama 7 hari. Ya, jadi nanti bisa dipakai lah. Nah, Lipspace-nya, cara aksesnya Bapak Ibu tinggal ke sciencedirect.com/lipspace. Saya info buat di chat ya, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja. Ya, itu sciencedirect.com/lipspace. Nah, nanti memang Bapak Ibu harus kalau mau coba perlu free trial dulu ya gitu. Tapi ini saya contohkan lah ya Lipspace itu seperti apa. Nah, Lipspace ini adalah layer di atasnya Science Direct dan Scopus untuk AI. Ya, jadi permasalahan yang memang kita lihat kan gini, kontennya banyak, kontennya bagus gitu ya, tapi cari konten itu lama, harus ketik dulu kata kunci, ya download dulu yang banyak, dibaca dulu satu-satu, kan gitu ya. Nah, jadi kita sediakan Lipspace ini untuk membantu mencarikan konten sejauh lebih cepat. Ya, tapi bukan itu aja, nanti ada lagi yang lain-lain. Nah, pertama gini Bapak Ibu, nanti di Lipspace ya kita bisa tanya semua pertanyaan apapun, seperti biasa nanti ada jawaban dari AI-nya, tapi jawaban itu ya didasarkan pada pertama semua Scopus abstrak. Kita ada lebih dari 7.000 penerbit, itu ada lebih dari 100 juta abstrak, Bapak Ibu ya. Nah, itu dijadikan sebagai basis pertama untuk jawaban dari Lipspace. Oke. Kedua adalah full text. Jadi full text yang nanti ada di Lipspace itu berasal dari Science Direct. Jadi dari Elsevier Science Direct kan Bapak Ibu punya akses ya. Nah, plus ada lagi 7 penerbit lain. Dan ini akan tambah terus. Ya, kita sudah kerjasama dengan Sage, dengan Emerald, dengan Oxford University Press, ya dengan IOP Publishing, ya dengan New England Journal of Medicine, dengan BMJ Publishing gitu ya. Nah, jadi konten-konten dari mereka itu juga menjadi dasar Blipspace memberikan jawaban. Oke, jadi bisa dari Scopus abstrak, ya bisa juga dari full text yang tersedia baik dari Science Direct meskipun dan juga penerbit-penerbit lain tersebut. Ya, tadi ya ada Sage, ada Emerald, ada Oxford ya dan seterusnya. Oke, jadi kita nanti tinggal tanya saja sama Lipspace ini dan Lipspace ini juga akan mengevaluasi jawabannya sendiri. Jadi tadi yang masalah-masalah critical thinking itu bisa di-solve. Ya, biar lebih gampang saya coba contohkan di sini ya, misalkan mengenai learning. Jadi misalkan saya minta, ini umum aja ya, coba carikan saya penelitian mengenai learning management system di Indonesia. Oke, saya pakai bahasa Indonesia karena di Lipspace tidak masalah. Kita bisa pakai local language. Ya. Nah, jadi ini nanti jawabannya tidak ada yang dari website, dari blog gitu ya, dari jurnal-jurnal predator juga tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini langsung keluar seperti ini. Ya. Nah, ini sudah ada ya. Jadi semacam pertama ada tabelnya gitu ya. Fokusnya kemana, penelitiannya kurang lebih tentang apa. Ini temuan utamanya, contoh-contohnya seperti ini. Ya. Dan ini sekali lagi bisa kita klik nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita klik, nah ini langsung terbuka sebelah kanan. Ya, ini adalah dasar jawabannya dapat dari mana gitu ya. Ini saya klik lagi.
nanti juga muncul seperti ini ya. Jadi semuanya jelas ya, jawaban ini didapatkan dari mana saja gitu ya. Nah, ini dia lagi loading dulu. Oke. Nah, kemudian satu hal yang juga bagus, ya, ini sudah ada linknya, jadi kita bisa langsung cek sendiri artikelnya. Nah, tapi selalu ada evaluasi dari Lipspace. Ya, evaluasinya itu muncul di sini. Ya, kalau kita lihat di sini tulisannya supports claim. Ya, dan kalau dibaca, ya, intinya adalah Lipspace itu menyatakan bahwa statement ini jelas-jelas bisa ditemukan di artikelnya. Ya, jadi the reference explicitly reports that the updated Delon and Lean IS success model demonstrated a positive and significant effect on LMS effectiveness ya at Indonesia Open University aligning directly with the claim. Jadi jelas ini ada. Nah, dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari di sini kebetulan di abstraknya. Ya, abstraknya di bagian sini nih Bapak Ibu. Jadi sudah di highlight langsung. Nanti kalau kita baca artikelnya itu kita bisa dapat di sini. Nah, saya coba cari ya, ada tidak yang kurang gitu ya. Karena nanti gini, kalau jawabannya tidak terlalu meyakinkan, jadi referensinya tidak terlalu meyakinkan, si Lipspace juga akan bilang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi partially correct, partially okay gitu ya. Tapi ini kebetulan semuanya support terus. Jadi bagus semua gitu. Ya, tapi gitu. Kalau nanti ada yang kurang bagus di sini ya, ini jawabannya nanti berubah. Jadi misalkan neutral. Ya, neutral itu artinya leave space-nya setengah-setengah yakin. Jadi ada yang oke, ada yang benar, tapi ada juga yang tidak dijelaskan oleh penelitian tersebut. Ya, sehingga memang ujung-ujungnya tergantung dari kita, apakah kita oke mau pakai referensinya atau tidak. Ya, lalu berikutnya juga ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, Lipspace juga bisa merekomendasikan kira-kira nanti bisa dibantu buatkan apa lagi. Ya, nah tapi memang jawaban dari Lipspace itu kalau di copy paste ketahuan itu buatan AI. Jadi untuk mahasiswa gitu ya, kalau mereka mau copy paste pasti ketahuan. Ya, jadi kita sengaja buat itu jauh lebih mudah untuk diketahui. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya lagi pertanyaan berikutnya. Kita bisa minta Lipspace buatkan tabel, ya. Misalkan saya minta Lipspace ini, buatkan saya tabel perbandingan, ya, menggunakan referensi artikel nomor 1, 2, dan 3, ya, di mana tabel ini ada research method, ya. Lalu ada output ya dan novelty. Misalnya gitu ya. Nah, ini nanti dicoba dicek. Jadi kita bisa minta buatkan semacam systematic literature review gitu-gitu itu juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tadi yang dibuatkan tabel perbandingannya itu cuma artikel nomor 1, 2, dan 3. Anggapnya udah saya baca gitu ya. Kemudian saya mau di tabel itu ada research methodnya, ada output, ada novelty-nya. Nah, ini nanti udah dibuatkan nih. Ya, seperti ini. Jadi lebih cepat nanti kalau Bapak Ibu mau buat misalnya systematic literature review ya atau buat ya literature review biasa gitu ya, yang ada perbandingan-perbandingan. Nah, ini ada semua. Jadi memang yang paling penting itu adalah kontennya itu berasal dari penerbit-penerbit yang bagus-bagus gitu ya atau berasal dari Scopus juga. Oke. Jadi nanti bisa dibuat seperti ini. Saya juga pernah minta Lipspace buatkan saya soal pilihan ganda dan bisa keluar dan jawaban itu juga ada referensinya. Ya, kenapa jawabannya A? Itu ada referensinya. Di Bapak Ibu nanti kalau pakai ini mau untuk memperkaya silabus dan sebagainya bisa dicoba, ya. Lalu di Lipspace juga ada namanya writing coach di sini sebelah sini ya. Nah, writing coach ini kalau nanti kita upload penelitian, kita copy paste risetnya kita bisa diskusi dengan AI tersebut, ya. Nah, dan juga apapun yang kita upload dan apapun yang kita copy paste di sini itu tidak di save Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau kita keluar dari Lipspace-nya datanya hilang. Oke, itu kenapa tadi ya isu privacy itu tidak menjadi masalah karena Lipspace tidak akan belajar dari data apapun yang kita upload dan data itu pun tidak di save gitu ya di dalam Lipspace sendiri. Ya, jadi nanti kita bisa buat seperti ini. Misalkan saja ya, misalnya ya, saya buat statement. Katakanlah statementnya adalah AI, artificial intelligence, ya, artificial intelligence is crucial for students' development
Nah, misalnya gini, Bapak Ibu, ini satu statement nih yang saya buat. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau pakai introduction dan seterusnya terserah gitu ya. Nah, di sebelah sini ada namanya asisten dan claim radar. Kalau saya klik yang asisten, nah asisten ini gunanya adalah saya diskusi sama AI-nya. Ya, diskusinya macam-macam. Misalkan buatkan introduction, discover gaps atau find literatur. Misalnya ya, find literatur. Jadi saya di sini sudah ada semacam prompt ya, tapi saya katakanlah minta begini ya. Nah, misalnya evaluate whether ya. Ini topiknya saya masukkan dulu ya, misalnya ini ya. Nah, evaluate whether AI is crucial for students development is supported by existing literature. Oke, tinggal diklik, kita dicarikan tuh. Ya, statement ini eh, kontennya bisa datang dari mana gitu ya, referensinya bisa datang dari mana. Nah, ini tinggal tinggal tunggu bentar, Bapak Ibu. Pakai bahasa Indonesia juga bisa ya. Jadi nanti silakan bisa dicoba-coba. Oke. Nah, ini ya. Jadi udah muncul jawabannya seperti ini. Oke. Jadi assessment-nya muncul, the claim is only partially supported as written. Ya, artinya menurut AI, statement saya ini tidak terlalu benar, kata dia, gitu ya. Maka dia langsung evaluasi ini kurang-kurang tepat, gitu. Nah, AI can improve several aspect of student learning and development. However, crucial for students development is too strong and too broad. Ini terlalu overclaim, gitu. Ya, dan kenapa begitu? Karena ini nih, kita bisa baca, Pak Ibu, referensi-referensinya datang dari mana? Ya, kenapa AI-nya bilang statement saya ini terlalu overclaim gitu. Ya, nah ini ada sumbernya. 1, 2, 3, 4, 5 dan Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut gitu ya. Dan juga kenapa lebih baik mengurangi statement seperti ini gitu ya. Nah, ini juga ada nih ya 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ya, jadi kenapa well supported parts of the claim itu bisa saya dapat dari mana? Lalu unsupported or overstate parts itu saya bisa dapat dari mana? Ini konten-kontennya ada semua. Oke, nah ini kalau saya pakai yang asisten, jadi saya bisa diskusi dengan AI tersebut. Dari satu satu paragraf boleh, Bapak Ibu mau satu bab juga silakan gitu ya untuk diskusi sama asisten ini. Tapi itu tadi jawaban-jawaban dari AI-nya pasti disupport dengan referensi yang jelas. Kemudian ada lagi namanya claim radar, Bapak Ibu. Jadi sebelah asisten ini ada claim radar. Kalau saya klik, nah claim radar tuh fungsinya gini. Kalau saya punya satu statement, ya, saya mau tahu apakah statement saya itu didukung oleh penelitian-penelitian lain atau sebenarnya tidak, ya. Nah, atau masih mix. Nah, ya contoh seperti ini, Pak Ibu. Saya bikin klaim bahwa AI is crucial for students development. Nah, lalu saya mau cari ya, saya tinggal klik ini, apakah evidence-evidence lain menunjukkan hal yang sama atau tidak. Nah, nanti AI-nya cariin dulu gitu ya jawabannya. Oke. Nah, kemudian nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, klaimnya adalah AI is crucial for student development. Ada 55 paper yang mensupport pernyataan ini, ya. Ada yang mix, ada 4, ada yang kontradiksi. Ini ada 9, Pak Ibu. Dan ini ada key insight-nya di sini. Ya. Lalu kalau saya mau cek, ini yang 55 yang support yang mana, yang kontradik yang mana, tinggal scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat, ini yang support, ini ada 55. Ya, nah ini tinggal diklik satu-satu gitu ya. Yang mix ini ada 4, ada apa saja. Lalu yang berkontradiksi itu ada 9. Dan kita juga bisa nanti cek sendiri ya, yang kontradiksi ini ada apa saja. Ya, jadi dengan kata lain, klaim-klaim yang nanti kita buat, apapun itu, misalkan ya, Bapak Ibu mengeluarkan klaim novelty-nya tuh ini, novelty-nya A, ya, ya bisa dicek dulu Bapak Ibu, benar nggak ya, gitu ya. Karena sekali lagi jawaban atau klaim yang kita buat seperti ini, itu bisa selalu dicek melalui claim evidence. Dan sekali lagi semua eh, artikel-artikel ini itu datang dari Scopus Index atau dari full text. Ya, jadi silakan. Kita juga untuk Lipspace baru rilis di akhir Januari. Jadi Bapak Ibu bisa tes ya, bisa coba free trial-nya. Atau nanti mungkin ke depannya ya, siapa tahu gitu ya, dari UPH bisa full subscription juga untuk Lipspace ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa menikmati AI di layer di atas dari konten yang sudah Bapak Ibu punya. Ya, jadi sekarang silakan Bapak Ibu pakai Science Direct-nya. Kemudian nanti lebih space-nya bisa dites dulu untuk free trial-nya.
ya. Oke, mungkin itu ya pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Semoga cukup jelas bahwa tadi conclusionnya kita tidak bisa lepas dari penggunaan AI, tapi untuk punya confidence, ya punya trust dalam penggunaan AI, kita perlu punya investment ke teknologi yang benar, kita perlu punya research integrity di diri kita sendiri, dan kita perlu memang terus-terus melakukan AI literacy, ya supaya kita semakin cepat ya, semakin bagus penelitiannya, semakin berdampak, tapi tetap responsible. Ya, tetap bisa dipercaya oleh publik gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya share. Silahkan kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang mau diklarifikasi, boleh kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Johan atas pemaparannya yang sangat mencerahkan kami sebagai akademisi juga dalam melakukan penelitian. Nah, yang bisa saya garis bawahin, poin penting dari pemaparan Pak Johan tadi itu bahwa AI ini banyak sekali memiliki peluang sekaligus tanggung jawab juga dalam menjaga integritas riset. Juga tadi juga ada inovasi-inovasi baru ya dari Elsevier yaitu Lip Space. Nanti bisa Bapak Ibu eksplorasi sendiri dan saat ini saya buka sesi tanya jawab ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung open mic atau bisa juga dari kolom chat ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Ini ada yang raise hand Pak atas Ibu Desideria, boleh open mic? Terima kasih Bu Halo Ibu. Adinda. Selamat pagi Iya. Pak Johanjang. Apa Selamat kabar pagi Pak? Bu. Ya, Baik-baik. Pak, ini tadi kan Mm-mm. untuk kita memasukkan supaya kita tahu apakah pernyataan kita ini didukung oleh apa namanya justifikasi dari para pakar. Nah, mau tidak mau itu kan kata-kata mungkin prompt yang kita masukkan ini itu merupakan prompt-prompt yang misalnya sudah umum gitu loh Pak Ya. atau sudah banyak. Nah, ini apakah bisa dijamin Pak bahwa kalau kita masukkan lagi kembali ke artikel kita, maka itu tidak akan dihitung sebagai hasil dari AI. Ini concern saya Pak, karena kan Mm, sekarang itu deteksinya kan sangat sangat ini ya Pak ya rigid gitu. ya. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, kalau untuk lip space ya itu sih kita berani jamin Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masukkan prompt tertentu, nah hasilnya apa? Nah, apapun yang Bapak Ibu masukkan ke dalam lip space-nya itu eh, apa dia masuknya ke secure server. Jadi nanti kalau Bapak Ibu cek plagiarisme atau cek AI gitu ya, itu nggak masuk. Nah, tapi satu Bapak Ibu, jawaban yang dari lip space kalau di copy paste itu ketahuan. Jadi kebalik ya kalau yang Bapak Ibu upload ke lip space-nya itu aman. Tapi yang Bapak Ibu download quote ya download ya quote unquote gitu apalagi di copy paste itu nggak aman. Itu pasti ketahuan AI. Jadi kita fungsinya sebenarnya lebih ke arah ya boleh diskusi, boleh dapat info semuanya, tapi Bapak Ibu tetap aja nanti ketik sendiri gitu ya, evaluasi sendiri gitu. Dan satu hal juga tadi sebenarnya tidak muncul ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu coba selalu klik setiap referensi dan selalu baca dulu istilahnya itu namanya trust card Bapak Ibu. Yang tadi kotak itu yang ada support claim gitu ya. Kalau tadi kebetulan itu hasilnya bagus semua, semuanya support gitu. Nah, kadang-kadang bisa memang muncul Lipsys itu bilang gini, ini partially relevant. Dia bilangnya gitu Bapak Ibu. Kenapa partially relevant? Karena statement bagian A itu oke, tapi statement bagian B itu kurang tidak menjelaskan gitu. Nah, akhirnya Lewis sebenarnya mau bilang begini, Bapak Ibu kalau pakai artikel ini harus hati-hati, jangan overclaim. Gitu. Ini cuma setengah benar lah kalau istilahnya begitu. Nah, itu yang Lipspace akan lakukan kalau memang kurang yakin dengan jawabannya gitu. Nah, itu supaya tadi critical thinking kita tuh tambah terus, Bu. Terima kasih banyak Pak Johan. Ya, sama-sama. Ini Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lainnya? Di chat sepertinya ada Ibu Adinda. Oh, ini dari Ibu Sharon. Berapa Pak biaya berlangganan untuk lip space AI tersebut? Kira-kira, Pak? Ya, Bapak Ibu, jadi kalau untuk nanti cek yang free trial-nya itu ada individual subscription. Nah, tapi individual subscription itu, jadi kan Bapak Ibu dapat nih 7 hari gitu ya. Nah, nanti individual tuh lumayan mahal sih Bapak Ibu. Saya udah cek juga. Itu biayanya kalau tidak salah 30 apa 35 US dollar per bulan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dirupiahkan
bisa sekitar hampir 600.000 ya, itu untuk per bulannya. Ya, kalau Bapak Ibu yang tahunan itu dia dikali 10 untuk biayanya ya. Nah, nanti saya coba kita bisa mungkin diskusikan juga secara institusi karena secara prinsip kalau langganan individu itu udah pasti mahal. Nah, makanya kalau langganan institusi itu akan jauh mengurangi biaya per orangnya gitu ya untuk si lip space ini. Beberapa institusi di Indonesia memang mereka melanggannya institusi. Jadi free trialnya ya nggak masalah gitu ya, tapi lebih disarankan untuk yang institusi karena saya berani jamin ya Bapak Ibu, biaya per person kalau institusi itu tidak sampai 1/10 dari biaya individu. Itu. Ya, jadi itu akan jauh sekali di bawah Bapak Ibu langganan sendiri-sendiri. Ya. Baik, Kak Johan. Kira apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Mungkin sambil menunggu ya, Pak. Tadi saya sempat tertarik dengan eh, the risks of AI, karena kan AI juga sudah banyak banget digunakan. Nah, salah satunya tuh ada risiko di mana banjirnya artikel sehingga terkadang ada kualitas yang rendah atau bahkan manipulatif karena diproduksi oleh AI. Lalu tantangan jadi lebih berat karena apabila penulisnya sengaja tidak mengakui, yang sempat tadi Bapak mention juga, kalau misalkan dia tidak mengakui bahwa penggunaan AI, lalu gimana caranya Elsevier ini dapat menyaring saat proses peer review agar database-database yang dipakai, yang diakses nantinya itu memang sudah bersih dari AI. Ya. Oke, AI lawannya harus AI Bapak Ibu. Jadi nggak bisa lawannya manusia. Apa yang kita lakukan, memang sekarang kalau Bapak Ibu submit, Bapak Ibu pakai AI ataupun tidak pakai AI lah gitu ya, kita pasti menggunakan AI checker juga gitu. Jadi kita AI lawan AI nih gitu ya. Nah itu yang pertama. Tapi kita memang juga harus mengakui bahwa kadang-kadang ada yang lolos gitu. Ya misalnya AI checkernya kurang bagus, ya lolos lah 1-2 artikel gitu ya. Dan akhirnya ya publish gitu kan. Nah, tapi apa yang kemudian kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan evaluasi mundur. Artinya kita coba cek penelitian-penelitian yang tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin waktu itu juga AI checkernya belum terlalu bagus gitu kan. Nah, itu harus kita cek lagi apakah semuanya aman atau ternyata memang ada yang itu tadi berhalusinasi dan sebagainya gitu. Dan terpaksa harus kita retract Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang kita coba lakukan ya. Terpaksa paper-paper itu meskipun sudah publish akhirnya kena retraction. Nah, sebagai info ke Bapak Ibu ya sekarang memang kita lagi melakukan hal tersebut. Jadi kita hitung, kita mundur gitu ya. Dan kita sudah melihat adanya jumping yang lumayan tinggi dari segi retraction. Biasanya Indonesia itu kurang lebih 1 tahun retractionnya sekitar 30-40 paper lah kurang lebih Ibu. Nah tapi sekarang karena kita lagi bersih-bersih nih, kita mulai bersih-bersih itu tahun 2024. Ya belum yang sebelum-sebelumnya ya gitu, tapi nanti satu-satu lah. 2024 retraction Indonesia ya, itu meningkat menjadi 130-an. Itu data minggu lalu. Saya belum cek lagi di minggu ini ya. Jadi meningkat sekitar 130-an. Bayangkan itu dari 40-an naik ke 130-an. Nah, kenaikannya kan 3 kali lipat gitu ya. Nah, kenapa? Karena gitu. Ada aja gitu yang lolos ya, ada aja yang ternyata oh, ini mah pakai AI tapi nggak di ini ya bisa lolos. Nah, ya mau nggak mau gitu kan karena memang eh, di zaman-zaman 2023 ya ketika masih marak sekali ChatGPT bikin paper gitu Bapak Ibu pasti ada aja yang akhirnya tidak terkena AI checker. Nah, itulah kenapa kita memprediksi bahkan 2025 kalau kita nanti cek lagi gitu Bapak Ibu itu bisa jadi lebih masif daripada yang tahun sebelumnya. Itu dan itu akan sangat eh, tidak baik untuk institusi karena data-data retraction itu sekarang muncul. Ya kenapa kenapa kemarin misalkan ada research integrity case ya di berbagai macam kampus gitu. Ya simple gitu karena memang retractionnya semakin lama semakin tinggi dan sangat mudah dicari kampus mana nih yang retractionnya tinggi gitu. Oke, baik, Pak Johan. Terima kasih, Pak Johan. Oke, karena masih ada waktu, apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Masih saya buka untuk sesi pertanyaannya. Oke, ini ada Pak Yanuar. Boleh Pak Yanuar? Langsung open mic saja.
Ya, terima kasih Pak Juan. Saya mau tanya, misalnya begini, misalnya saya menulis introduction dari suatu paper, saya tulis sendiri, tapi kemudian itu saya masukkan misalnya ke ChatGPT dengan prompt tulis ulang sesuai dengan bahasa yang sesuai untuk paper penelitian. Jangan memasukkan apa statement-statement lain yang tidak ada sebelumnya. Terus mereka ChatGPT menulis ulang dengan bahasa yang bagus sekali. Kemudian saya cek ulang apakah ada statement tambahan, ternyata nggak ada. Semua kutipan juga dari saya semua. Itu kalau boleh nggak kalau seperti itu? Ya, Dan apakah nanti kalau dicek itu kan eh, kelihatan kalau itu keluaran AI nggak? hmm. Kalau AI checkernya bagus, Bapak Ibu, ketahuan langsung Pak. Hmm. Gitu. Nah, ini saya sih sebenarnya bukan orang computer science ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang dari ini computer science bisa ini. Saya pernah tanya ke programmernya Elsevier gitu. Itu taunya dari mana ya gitu. Kan kita juga manusia gitu ya, kita juga bingung gitu tahu dari mana AI checker bisa mengecek apakah tulisan itu buatan AI atau tidak. Jawabannya ada dua Bapak Ibu. Pertama, sebenarnya AI itu punya pattern yang tidak kelihatan di matanya kita, di mata manusia katanya. Jadi AI itu mereka akan membuat pattern yang sempurna. Masalahnya patternnya itu sempurna. Nah, kesempurnaan itu adalah milik AI katanya gitu ya. Sedangkan kalau manusia, sebagus apapun tulisan kita dan senative apapun kita bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, tetap aja pasti kita akan break sebuah pattern. Nah, jadi pattern kita udah bagus, tapi tengah-tengah nanti bisa tiba-tiba kita agak sedikit berubah gitu ya cara penulisannya, baru kita lanjut lagi. Nah, itu yang membuat tulisan manusia itu pasti tidak sempurna. Sedangkan tulisan AI itu sempurna. Nah, itu katanya yang pertama. Terus yang kedua, katanya ada jejak digital. Ini saya pakai katanya nih, Bapak Ibu ya, karena saya bukan computer science. Dari programmernya Elsevier bilang bahwa itu ada jejak digitalnya juga. Jadi meskipun kita bilang bahwa ini buatan saya, begitu AI itu dipakai, itu akan ketahuan juga karena ada jejak digital tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh si AI checkernya. Nah, itulah kenapa kalau kita pakai seperti ChatGPT, apalagi ChatGPT nih Bapak Ibu, ChatGPT itu belajar dari apapun yang kita taruh di sana, ya termasuk tulisannya Bapak Ibu. Ya dan tulisan itu akhirnya apa? Ya karena dia belajar, servernya keluar gitu ya, data itu publish, ya sudah itu udah pasti ketahuan gitu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya saya ingin apa menggunakan ChatGPT untuk membetulkan faktor penulisan bahasa Inggrisnya lebih Mm. lebih lebih grammarnya betul gitu, itu bagaimana yang masih acceptable? Iya, sebenarnya sih kalau pakai AI untuk membenarkan grammar, paraphrasing, itu sebenarnya nggak masalah, Pak. Di Elsevier juga kita nggak masalah. Yang kita masalahkan itu adalah AI yang dipakai untuk membenarkan itu AI-nya apa. Nah, lalu apakah AI itu menjaga privasi datanya Bapak? Itu yang lebih penting. Jadi kalau misalkan ChatGPT itu yang paling bahaya, karena dia belajar dari apapun yang kita masukkan gitu. Nah, nanti kalau misalkan nih, oke, saya pakai AI yang lain untuk membenarkan bahasanya saya, dan di AI itu privacy policy-nya udah jelas bahwa AI-nya tidak belajar dari hal yang saya upload. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Gitu. Nah, itu yang lebih ke arah sananya sih, Pak. Oke, oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Yanuar atas pertanyaannya. Mungkin boleh satu lagi ya Pak ya. Ya, Tadi ada yang silakan. raise hand, Ibu Patricia boleh? Ya, selamat pagi semuanya. Saya ingin menanyakan, misalnya, perkenalkan saya adalah mahasiswa sebelumnya, dan kebetulan mudah-mudahan di Agustus saya mulai dengan tugas akhir. Nah, saya ingin menanyakan Bapak Johan, apabila saya menulis skripsi saya dalam bahasa Indonesia, tetapi ketika saya akan publish ke salah satu provider untuk misalnya Elsevier atau semacamnya, dalam bahasa Inggris, apakah saya dapat menggunakan AI apapun dia untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris? Karena dulu kan ada jasa-jasa translator, tetapi sekarang dengan adanya Google, dengan adanya AI, kami tidak menggunakan jasa manusia lagi. Apakah ini dapat disahkan atau diterima, Pak? Ya, Terima oke. kasih. Jawabannya adalah kalau satu paper itu biasanya nggak diterima gitu ya. Kalau satu semuanya ya dari ujung ke ujung gitu.
Nah, tapi kalau Bapak Ibu udah buat dulu, jadi pakai bahasa Inggris ketik sendiri gitu ya. Terus seperti apa yang Pak Yanuar tadi sampaikan gitu ya, yang Pak Yanuar tanyakan, boleh tidak ya kalau saya udah punya skripnya, tapi saya minta AI benarkan buat bahasa Inggrisnya lebih bagus. Itu nggak apa-apa, Bu. Boleh-boleh aja gitu. Tapi kita harus mention. Jadi di publisher sekarang, nanti waktu Bapak Ibu cari ya, misalnya jurnal ABC dari publisher mana gitu. Nah, mereka tuh punya statement of AI. Nah, itu kita harus copy paste. Terus biasanya di situ nanti ditanya Ibu pakai AI apa. Nah, terus disebutin tuh nama AI-nya untuk kebutuhan apa. Nah, misalkan untuk kebutuhan paraphrasing, cek grammar, bla 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 gitu. Nah, itu harus disebutkan. Nah, itu nggak masalah Bapak Ibu. Ya, asal tadi ya jangan satu paper Bapak Ibu copy paste semua karena kemungkinan besar itu akan kedetek itu menggunakan AI. Nah, itu yang kita harus hati-hati di sana. Ya. Baik, Pak Yohan, terima kasih. Ya. Baik, Pak Johan, mungkin ada satu pertanyaan penutup ya, Pak, dari Ibu Berta. Pak Johan, thanks sharingnya. Melanjutkan diskusi terkait AI yang aman tadi, apakah ada AI lain yang sama amannya seperti Leadspace, AI yang tidak belajar? Kurang lebih Ya. seperti itu. Oke, kalau ini sebenarnya ada Bapak Ibu ya. Ini kebanyakan tuh tipe-tipe AI yang berbasis riset. Ya, karena mereka tahu betul lah, pengelolanya juga tahu bahwa riset itu datanya nggak boleh, AI-nya tuh belajar dari data, Bapak Ibu. Itu udah satu hal yang fix. Kalau nanti Bapak Ibu ketemu misalnya AI apa gitu ya, mengaku-ngaku ini AI-nya berbasis riset, Bapak Ibu coba cek privacy policy-nya. Hal yang tidak pernah kita baca itu, Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu cek privacy policy-nya, dan coba lihat apakah dinyatakan bahwa AI tersebut tidak belajar dari data yang diupload. Itu paling penting. Ya, kalau itu dinyatakan, ya sudah, berarti aman gitu ya. Meskipun ya kita nggak tahu ya benar apa enggak gitu. Tapi kalau udah dinyatakan ya sudahlah, kita oke gitu ya. Memang mereka sudah menyatakan AI-nya tidak belajar dari data yang kita upload. Tapi kalau statement itu tidak ada, ya lebih baik Bapak Ibu hindari. Ya, karena itu tadi ya, kalau apapun yang kita upload, kalau AI-nya belajar, ya sudahlah. Itu artinya datanya sudah tersebar keluar sana. Ya, dan itu sesuatu yang sangat bahaya. Nah, kalau nyebut merek sih saya nggak enak gitu, sebut-sebut merek. Tapi coba Bapak Ibu ya ini aja, coba cari research grade AI gitu ya. AI yang memang spesifik buat riset. Nah, tapi masuk ke websitenya, coba cek, coba dibaca apakah betul AI-nya belajar atau tidak. Gitu. Lebih ke arah sana aja. Baik, Pak Johan, terima kasih. Bu Berta, semoga bisa terbantu ya atas jawaban dari Pak Johan tadi. Mendengar waktu juga, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan semoga jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Johan dan juga materi yang tadi sudah sempat diberikan dapat memberikan insight baru untuk Bapak Ibu terhadap risetnya ya. Untuk itu sesi tanya jawab saya tutup. Namun apabila di kemudian hari Bapak Ibu mengalami kendala atau ada pertanyaan lanjut, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ke perpustakaan ya melalui email kami di library@uph.edu. Oke, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dapat meninggalkan Zoom dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti acara webinar kali ini. Salam literasi. Terima kasih Pak Johan, terima kasih Bu Adinda. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Johan.